Kanci ya. Cirebon ya. Waduh, emang pada seneng sama saya? Kalau seneng sama saya, seneng nggak sama Pak Prabowo? Nomor berapa? Nomor berapa? Angkat nomor berapa? Nomor berapa? Bilang salam buat Bapak Gemoy. Salam buat Bapak Gemoy. Wong Cirebon ya. Wong Cirebon ya Kanci ya. Ya, coba ngomong Jawa. Salam si Wong Kanci Cirebon. Biar sehat. Panjang umur dan jangan melupakan Wong Cirebon ya. Wong Cirebon rumahnya harus pada bagus ya ke depan ya. Rumahnya harus pada bagus ya. Airnya harus mudah ya. Layanan kesehatannya harus baik ya. Pupuknya jangan susah ya. Sekolahnya gratis ya. Kasih makan setiap hari gratis ya. Ya, mudah-mudahan para janda dapat suami ya. Amin. Terima kasih ya. Salam.
perhatiin yang jerit-jerit semuanya bawa anak dan udah pada tua. Kapan saya dapat jodoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Sudah pada makan belum? Pak keluarganya bohong. Masa orang Cirebon, orang Kanci jam 9 belum makan? Apa? Apa? Dulu mangan. Kenapa nggak punya beras? Satu, nggak punya beras. Dua, ada bantuan tapi yang punya motor dapat bantuan. Yang janda, rumahnya reot, nggak punya penghasilan, nggak dapat bantuan. Yang dapat bantuan yang dekat Pak Kubu, yang dekat Pak RW, yang dekat Pak RT. Itu fitnah. Ya Pak Kubu sendiri nggak data kemiskinan, Pak RT nggak data, yang data itu BPS. Datanya 4 tahun yang lalu. Pak Kubu bolak-balik ngusulin minta ganti, nggak ganti-ganti. Makanya nanti udah Prabowo jadi presiden, saya ganti datanya semuanya. Saya suruh Pak Kubu data sendiri, RT-nya data sendiri, RW-nya data sendiri. Nanti kalau salah, nggak salahin Nyong. Salahin Pak Kubu, salahin Pak RT, salahin Pak RW. Protesnya gampang, bener gak? Nanti data orang miskin diumumin di tingkat desa, di tiap RW, di tiap RT ditulis di sini. Ini penerima PKH, bantuan pangan non tunai, rasdog, rasjig. Umumin. Bener nggak? Yang nggak tepat protes. Bener nggak? Cepet ganti. Bener nggak? Bantuannya tingkatkan. Tiap bulan jumlahnya gedein. Bener nggak? Iya. Biar apa? Biar yang dapat bantuan tuh yang betul-betul membutuhkan. Yang sudah mampu nggak usah. Tapi kalau urusan sakit, kaya miskin harus dijamin oleh negara. Kenapa? Orang kaya kalau sakit jatuh miskin. Bener gak? Ya harus begitu. Percaya nggak sama saya? Ya percaya, saya dulu jadi bupati, kaya miskin dijamin oleh pemerintah. Saya jadi bupati, HP saya hidup 24 jam. Rakyat boleh ngadu apa saja, dilayani, kecuali satu, minta jadi istri. Aku ini wajah kayak gini ngerti, semua tahu. Deddy Mulyadi itu pasti yang ngumpul tuh bersama orang-orang susah. Hari ini ditagih bank keliling, besok bank emok. Musim kemarau nggak ada air. Bener gak? Suami pergi, anak 4 jadi janda. Yang tanggung jawab kagak ada. Jadi orang susah itu begini, repot. Makanya jangan mau jadi orang miskin, ayo semua jadi orang kaya. Kalau semua jadi orang kaya, hidup juga susah. Bener nggak? Kalau orang Kanci semuanya kaya, hidupnya jadi susah. Kenapa? Nggak ada yang bisa disuruh, kaya semua. Nyuci harus sendiri karena nggak ada orang miskin. Masak harus sendiri, nggak ada lagi pembantunya. Nyopir harus sendiri, nggak ada lagi sopirnya. Ini rame apa? Muntah. Ya itu juga anak hasil muntah. Bapaknya muntah jadi anak.
Iya, sekarang tuh begitu, orang miskin anaknya banyak, hawanya lapar, bener nggak? Jadi orang miskin itu segala dibayangin. Lihat bakso enak, lihat mie ayam enak, ya kan? Lihat orang minum es enak, lihat orang makan sate enak, serba enak. Itu dibayanginya serba enak, lapar terus. Dan orang miskin tuh hiburannya cuma satu, nggak nonton film, nggak nonton musik, nggak nonton bioskop, nggak jalan-jalan keluar negeri, nggak main golf. Ininya hiburannya cuma satu, bikin anak. Bener nggak? Akhirnya anaknya habis banyak, pengennya jajan. Orang kaya susah, bisa makan daging tapi kolesterol, akhirnya nggak makan daging. Makan telur yang putihnya aja, makan nasi nggak bisa banyak karena takut gula darahnya naik. Ayo, makan garam nggak boleh terlalu banyak, nanti ketinggian tekanan darah tinggi. Tidurnya nggak bisa nyenyak, kenapa? Yang dipikirkannya banyak. Bener nggak? Jadi orang kaya susah nggak? Jadi orang miskin susah, jadi orang kaya susah. Jadi manusia hidup yang senang tuh yang bagaimana? Yang menerima hidup ini dengan lapang terbuka, kaya disyukuri kayanya, miskin nggak pernah meratapi kemiskinannya. Yang penting hati senang, punya istri cantik, baik hati, nggak pernah bawel sama suaminya, ngelonin, ngerasanin, begitu. Jumlahnya 4, baik semua. Punya 1, ya kudisan, ya borokan, ya bawel, ya cemburuan, bengek lagi. Ayo pilih mana? Nah, ya ngerti? Coba yang di sini hidupnya susah semua saja. Udah muka nenek-nenek masih ngurus anak kecil, cucunya. Lah iya, orang nenek-nenek jam segini masih jualan air. Suaminya kemana? Lah iya, nggak usah punya suami kalau nggak mau kerja. Nah, suaminya budak, ya ganti sama yang kaya. Ya, ke dukun cari pelet. Inilah yang harus segera dirubah. Jadi negara harus jamin apa? Negara harus jamin pendidikannya gratis, negara harus jamin pelayanan pengobatannya gratis, tetapi yang melahirkan harus dibatasi, nggak boleh melahirkan gratis sampai 12. Saya nggak mau nanti lahiran gratis sampai yang ketiga, keempat sana bayar sendiri. Kenapa? Kalau nanti pemerintah bikin program tunjangan ibu hamil dapat 6 juta, nanti rakyat kerjanya hamil doang. Bener gak? Bener gak? Ya itu. Iya. Nanti saya kasih program setiap ibu hamil dikasih 6 juta. Ah, udah aja kita gini aja 6 juta. Ya. Oke. Nah, setuju nggak ini programnya? Ngerti? Ayo, saya datang ke sini diutus sama siapa? Diutus sama siapa? Diutus sama siapa? Gelarnya Bapak apa? Bapak Gemoy. Apa? Bapak? Coba ini ya nih, yang mau kesini ada calon menterinya. Biar nanti wong Cirebon deket, dia tinggalnya di Majalengka. Mudah-mudahan bisa jadi menteri yang baik buat warga Cirebon. Biar ke depan nggak kekurangan air lagi. Biar ke depan anak-anak bisa makan telur, makan daging, minum susu tiap hari gratis. Nanti biar ke depan saya bikin program suami gratis. Bapak Gemoy, sini.
Gemoynya udah mirip, giginya yang rusak. Sama satu bedanya antara Ohang dengan Pak Prabowo. Apa? Pak Prabowo ini berpisah sama istrinya, tidak beristri lagi. Cintanya hanya satu dalam sepanjang hidupnya. Iya Pak. Kalau kamu kerjanya meninggalkan janda di setiap kabupaten. Kata siapa Pak? Itu mau kita dulu Pak. Fitnah bagaimana? Iya Pak. Setiap datang kau ke setiap desa, kau petik bunga desa. Setelah layu kau tinggalkan. Jangan percaya, jangan percaya. Makanya kemiskinan terus meningkat karena banyak janda, lakinya nggak bertanggung jawab, termasuk kamu laki-laki durjana. Di Subang kau tinggalkan satu janda, Enggak satu Pak, itu di Subang Pak. Sukabumi satu janda, Dua Pak sama itu Pak. Cimahi satu janda, Tiga sama itu Pak. Banjar Bandung satu janda, Dua Pak. terakhir orang Majalengka. Ya Pak. Jadi kamu ini kawin berapa kali? Lima Pak. Berapa anak? Lima Pak. Dari 5 berapa? Ya lima Pak. 5 istri? 5 istri. Luar biasa, pengkhianat. Pengkhianat gimana Pak? Nah, saya mah nggak sengaja Pak. Belum. Tenang aja. Angin tuh angin. 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 Kalaupun datang ya nggak apa-apa, orang dibutuhkan kenal. Kemarin mah kan Enggak. Iya, kamu mah kan kalau hujan malah seneng, honor udah terima. Kagak. Ya Allah Pak. Saya tetap aja kan pengen ngehibur Pak. Ayo coba hibur, kamu emang laki-laki penghibur. Ya enggak Pak, maksudnya dengan apapun gitu. Ayo. Ya Pak. Ngehibur. Oke. Boleh pinjam? Ya boleh. Iya. Pak. Kenapa Pak? Kayaknya kaget gitu Pak. Dia mau ke salon minta duitnya ke sini. Nah. Mau kawat gigi minta duitnya ke sini. Beli minyak wangi minta duitnya ke sini. Yang peluk-peluk kamu lagi. Oh, enggak Pak, ini Pak, dia yang megang Pak. Ini tangan perbandingannya beda banget. Aduh, sama ini ampun. Nah, milik Pak di mana weh? Boleh ya Pak? Boleh.